apalagi yang departemen FSD kayak keren-keren cool gimana Iya, gitu. berasa keren sendiri. Kembali lagi di segmen ngobrol aja. Nerusin permainan Yes or No sama teman-teman kita dari UC. Kali ini tutor aja bakal coba bahas lebih dalam mengenai pergaulan di UC gimana sih, sampai bocoran mengenai ospeknya yang biasa disebut OWIC. Penasaran kan? Yuk langsung aja kita simak. Kalau menurut aku pergaulan di UC, ya pergaulannya sama sih kayak di kampus-kampus lain, pasti luas ya. Karena aku di manajemen, anak-anaknya kebetulan banyak juga. Jadi nyari yang kayak gimana aja, orangnya ada, yang baik ada, yang jahat ada, mau yang rajin ada, yang males pun ada, kayak gitu. Jadi pintar-pintarnya kita bergaul aja. Cuman ya kalau aku saranin sih bergaul sama semuanya. Jangan milih-milih. Sama semuanya bergaul. Terus kalau aku di circle yang mana? Aku di circle yang menurut aku emang orang-orangnya mendukung tujuan aku, mendukung ke arah yang positif ya, gitu sih. Nah, kalau dari aku pergaulan di UC sih hampir sama dengan kampus-kampus yang lain. Ya benar, ada banyak kalangan di UC sama juga dengan di kampus lain. Misal kalangan yang elit, kalangan yang biasa, kalangan yang ada deh pokoknya. Nah kayak gitu. Terus kalau aku di circle mana? Kalau aku sih cenderung ke netral. Kadang di circle panitia-panitia, kadang di circle teman-teman SMA, kadang di circle anak-anak Bali. Jadi kayak di mana aja itu bisa. Nah, kalian nanti kalau misalnya masuk UC juga harus bisa berbaur lah intinya dengan semua orang. Ya sama sih, gak ada bedanya sama kuliah lain, apalagi di Surabaya kayak Prague itu juga sama. Ada yang setelah kuliah itu head on kayak cuman ngafe lah atau pergi mall itu pasti ada. Juga ada yang kayak memang dia itu grupnya pinter semua, jadi habis kelas gitu ya perginya ke library, kerjain tugas langsung. Ya beda-beda lah, pun kayak ada yang sesuai dengan mereka asalnya dari mana, kayak dari yang Bali gitu kayak ngegrup sendiri gitu sih. Kalau aku sendiri, aku masuk di banyak, aku bisa masuk di mana-mana sih, tapi kalau aku bisa masuk yang ke daerah panitia, karena aku ikut kepanitiaan kan. Tapi kalau di kelas gitu aku kayak ada grup, bukan geng, lebih kayak ke grup yang kalau tugas sekelompok ya udah itu aja. Dan mereka ini orang-orang yang niat kerja tugas. Dan menurutku kalian kalau di UC harus cari yang niat kerja tugas, jangan mau kalau dapet yang free rider. Kalau mungkin agak beda jawabannya. Aku alumni. I don't know. Aku lebih akrab sama anak-anak yang lebih tua daripada aku, karena ya aku sering ketemu aja sih, sering chat, terus juga satu komsel bareng, kayak semacam satu komunitas di gereja bareng gitu loh. Jadi ya aku cenderung I stick to them gitu sampai hari ini gitu. Ya beda-beda lah, tiap orang pasti punya circle-nya sendiri-sendiri, nggak ada yang salah, nggak ada yang benar. Harus bisa masuk, harus bisa jadi liquid, harus bisa masuk kemana aja. Kalau aku sih nggak pernah homesick ya, jadi udah. Jadi kalau misal udah dilepas ya udah nyaman di tempat manapun. Kan soalnya aku kuliah di Surabaya juga udah bosen di Malang toh. Jadi emang benar-benar emang pengen keluar. Jadi pas keluar ya nggak homesick, soalnya dulu semester 1 itu biasanya setiap Sabtu pulang sih. Jadi setiap Sabtu pulang Malang, soalnya kan Surabaya Malang kan deket, cuma 2 jam 3 jam. Jadi ya nggak homesick banget gitu. Nah kebetulan kalau aku sendiri enggak juga sih, aku juga bingung karena teman-temanku yang dari Jakarta tuh hampir semuanya homesick pas awal-awal, bahkan ada yang seminggu sekali pulang, ada yang bahkan orang tuanya sampai datang saking dia homesicknya. Tapi kalau aku pribadi sih enggak, mungkin karena aku memang excited banget juga kuliah di UC kan, ke Surabaya, ke lingkungan baru, terus aku enggak fokus mikirin ke rumah sih, aku lebih fokusnya mikirin ke lingkungan baruku, kayak gitu.
ketemu sama macam-macam orang yang beda kepercayaan, beda ras. Itu sih bikin aku kaget pertama kali. Karena aku dulu kebetulan SMA-nya di SMA yang khusus Kristen gitu, satu agama gitu. Jadi ketemunya ya sama orang-orang yang itu aja, tidak diverse gitu. So, I guess transisinya itu adalah ke poin dimana aku bisa mengupgrade rasa toleransiku ke orang-orang yang mungkin berbeda dari aku. Gitu sih. Nggak pernah yang culture shock gimana sih, cuman lebih shock ke sistem pembelajarannya. Kan beda banget, kayak banyak tugasnya gitu. Tugas yang benar-benar langsung ke lapangan, bukan tugas cuman paper. Itu doang sih, selebihnya juga diversity-nya juga ya udah biasa, lain-lain juga udah biasa. Ada satu hal yang aku tertarik tanyain kalau aku Mbak, yaitu tentang OWIC. Kalau misalnya sekarang kan OWIC-nya online ya, kurang lebih boleh kasih tahu nggak sih kegiatannya bakal ngapain aja dan tujuannya apa? Nah, kalau aku kan sebagai koordinator bagian acara PCD namanya, Planning and Concept Department. Nah, kalau di OWIC sekarang bakal menggunakan itu 4 platform. 1 YouTube, 2 Zoom, 3 e-learn, 4 Instagram. Jadi nanti sesi-sesi yang ada di OWIC akan diarahkan ke platform-platform tersebut. Jadi sesi-sesinya itu bisa lewat Zoom, bisa tonton lewat YouTube. Nah, untuk memastikan trainee kalau di OWIC itu mahasiswa baru dipanggilnya trainee. Nah, jadi kalau misal trainee itu untuk ngecek panitia supaya ngecek trainee apakah benar-benar ngikuti sesi atau enggak, nanti di setiap day-nya itu bakal dikasih tugas. Nah, dan tugas-tugasnya ini juga macam-macam di tiap day-nya. Ada yang disuruh buat TikTok lah, ada yang disuruh buat upload di Instagram, kayak gitu. Tujuannya sih intinya pokoknya untuk adaptasi ke lingkungan yang baru. Kan mereka transisi dari SMA ke kampus kan pasti butuh adaptasi. Nah, di OWIC ini juga salah satu capaiannya itu supaya mahasiswa baru itu bisa adaptasi dengan lingkungan UC nanti dengan metode-metode atau dengan sesi-sesi yang ada di OWIC kayak gitu. Udah pernah ngalamin OWIC? Gimana sih dulu pengalaman OWIC-nya? Mungkin ada pengalaman yang seru buat diceritain. Mungkin dari Cika dulu. Menurutku eman banget sih OWIC tahun ini itu online, karena beneran kalau offline itu seru banget. Meskipun capek, mati-matian, tapi itu seru banget. Kayak pas selling day, yang kita jualan. Terus biasanya ada seminar, sehari sebelum selling day itu ada seminar gitu, datengin orang-orang. Itu juga seru. Semuanya seru sih. Ya bener-bener kerasa kayak kelompok yang OWIC itu sampai sekarang pun aku masih kayak dekat. Soalnya kita bener-bener selama 2 minggu surviving bersama kan. Seru banget sih, OWIC beneran, emang pola online. Oh iya, emang awalnya tertarik masuk panitia tuh karena OWIC kan, emang seru banget. Terus kayak itu tuh kesempatan tuh bagi kakak-kakak kelas buat ngincer tuh adik-adik kelasnya, dilihat tuh mana yang cakep, mana kan, itu bener-bener tuh. Jadi kayak seru aja gitu ngomongin adik-adik kelas, kalau yang dari kakak kelas ya. Kalau yang pas ngerasain OWIC sih, ya itu seru banget sih, ketemu teman-teman baru, ngelihat kakak-kakak kelas juga kan yang ganteng-ganteng, itu seru banget. Terus juga kebetulan pas closing OWIC itu juga kan seru banget kan, maksudnya buat ngelihat performance dari teman-teman kita kayak gitu. Terus juga ya pokoknya pas OWIC itu masa dimana hari pertama banget, dimana kita bisa kenalan sama banyak orang, sama teman-teman baru, sama kakak kelas juga kayak gitu sih. Jadi sayang banget kalau harus online, sedih banget. Terus juga aku inget banget, aku pertama kali ketemu pacar aku waktu itu pas OWIC. Jadi kebetulan dia tuh panitianya, terus aku kan trainee-nya, terus jadi kayak banyak banget juga kan yang kayak ketemu cowoknya pertamanya di Surabaya tuh kayak gitu. Jadi kayak sayang banget kalau online. Kalau ospek tuh dulu berkesan soalnya. Apalagi ngelihat cowok ganteng langsung real ya, nggak ospek. Ya benar. Jadi semangat kan mau kuliahnya, jadi semangat. apalagi yang departemen FSD kayak keren-keren cool gimana gitu. Iya, berasa keren sendiri. Iya bener. Terus kan pas OWIC itu ada dipilih Mister dan Mrs.-nya. Kalau misalkan asli kan enak tuh ngelihatnya, kita bisa langsung tentuin. Kalau online tuh gimana cara milih Mister Mrs.-nya? Maksudnya kan
di online bisa aja dia atraktif, tapi di kehidupan nyatanya maksudnya aslinya misalkan bisa aja dia pendiam kayak gitu nggak sih? Aku mikirnya kayak gitu. Ya benar-benar. Yang pengen aku perbaikin itu sih, kejar KP. Itu paling pertama. Jadi di UC itu ada credit point gitu, dan harus 100 supaya bisa yudisium. Dan itu paling tepat menurutku pas ngejar, pas maba KP. Terus yang kedua, semester 1 kalau bisa udah mikirin mau bisnis apa. Karena kalau kamu masuk semester 2 kamu baru mikir, itu bener-bener kayak shock banget. Aduh, apa ya, kayak tren pasar, apa-apa. Lebih baik dipersiapin di semester 1 sih. Itu doang. 2 itu doang. Aku nggak nyesel sama sekali. Apa dari semester 1 sampai semester sekarang aku ngelakuin apa aja. Ini kasih alasan ya kenapa? Iya, yang kamu lakuin apa tuh semester 1? Jadi kamu nggak nyesel gitu? Semester 1 itu aku banyak ikut seminar karena pada dasarnya aku orangnya curious. I really love to ask questions and aku biasanya paling aktif pas seminar, tanya, angkat tangan, terus dapat running mic. Paling sering juga ngobrol sama pembicaranya kalau seminarnya udah selesai. Ya pokoknya aku maba yang very very curious and very I don't know, outgoing for some reason. And ya aku berharap sih yang nonton ini juga punya spirit yang sama karena aku percaya banget curiosity will take you far in life. Dari aku sebenarnya semester awal aku nggak ada yang kayak pengen banget ngulang ke semester awal, enggak sih, aku merasa fine aja sama semester awalku. Cuman kalau tips aku mungkin ya buat mahasiswa yang baru, itu yang pertama kalian harus banget kalau di UC itu penting banget koneksinya sih. Jadi nggak usah cuek-cuek, jangan jaim-jaim, itu kalian harus kenal, kalau bisa semua orang deh, semua orang harus kenal, harus deket juga sama banyak orang, jangan penyendiri. Harus social life lah sih kalau di UC, harus kenal banyak orang, banyakin bergaul. Tapi bukan berarti bergaul tuh harus yang pergi-pergi terus, enggak, kalian bisa bergaul juga lewat organisasi, itu benar banget sih. Jadi kayak dari organisasi tuh kan pasti banyak kenalan, nanti kenalan punya kenalan lagi, itu sih yang nolong buat bisnis kalian, buat kehidupan pribadi kalian juga. Terus sama, oh ya ada satu hal sih yang aku pengen banget waktu di akhir semester itu, aku pengen banget pas semester awal itu aku ambil SP. Kenapa? Pas semester awal itu aku sama sekali nggak ada ambil SP kan. Karena menurut aku SP itu BTW semester pendek, dimana kita bisa bayar 2 kali lipat harga SKS-nya, tapi kita bisa ambil mata kuliah buat nanti kita ambil sekarang nih biar cepet, dan itu dilakuin pas hari libur. Nah waktu itu tuh aku merasa aku pengen libur, dan aku merasa sayang sama duitnya harus bayar 2 kali lipat, jadi aku sama sekali nggak pernah ambil SP. Tapi pas akhir-akhir, pas udah semester akhir, aku ngelihat teman-temanku yang ngambil SP tuh kayak mereka lebih santai dan bisa lebih fokus ke bisnisnya dibanding aku yang sibuk sama mata kuliahku yang harusnya bisa aku ambil di awal kayak gitu. Tapi balik lagi itu ini sih pribadi, jadi terserah kalian, karena aku juga nggak sampai nyesel banget gimana juga sih, cuman it's better kalau aku ambil di awal, jadi aku nggak terlalu stres di akhir. Kalau dari aku sih mungkin yang pengen diperbaiki, semester 1, semester 2 ikut panitia. Makanya kan aku semester 1, semester 2 itu istilahnya kupu-kupu, kuliah pulang. Nah, kalau waktu semester 3, waktu nyemplung pertama kali itu PCD. Nah, waktu pertama kali ikut organisasi itu ketagihan. Jadi akhirnya setelah PCD banyak organisasi lain yang aku ikuti, panitiaan yang lain. Soalnya kalau organisasi ini kan ajang buat kita cari koneksi. Nah, kalau misalnya kalian semester 1, semester 2 orang yang pendiam tapi juga nggak ikut organisasi, mati nanti semester 1, semester 2 nggak ada teman. Nah mungkin buat teman-teman yang susah bergaul atau susah cari teman, jadi bisa ikut di organisasi atau kepanitiaan supaya dapat teman baru. Atau juga kalau misalnya kalian tuh semester 1, semester 2 ikut panitia dan keterima dan kerjanya kalian bagus, nah nanti nama kalian bisa direkomendasikan ke panitiaan lain. Jadi anggapannya nama kalian tuh udah bagus di panitia sebelumnya, jadi untuk masuk ke panitiaan yang selanjutnya itu lebih gampang, udah direkomendasiin kayak gitu. Mungkin kalau dari aku, buat yang mau masuk UC,
Ya semangat. Habis ini Agustus udah OWIK, jalanin OWIK dengan baik, cari teman yang baik di OWIK ini sama tim kalian. Terus juga nanti buat hadapin dunia perkuliahan harus semangat, nggak boleh luntur semangatnya. Jadi kalau luntur susah. Jangan berhenti atau izin bertanya. Karena kultur orang UC kebanyakan mereka izin banget kalau tanya di depan banyak orang. Padahal justru kalau kamu tanya, kamu berani speak up for something, or you're courageous, you're brave enough to ask, gitu, kamu bakal dipandang beda. Bedanya bagus kok, bukan beda yang kayak digigit gitu. Tenang aja. So keep asking. Mendingan kalian ambil semua kesempatan yang ada sih. Chances apapun itu kalian ambil. Kalau misalnya ada dosen yang memang udah kayak ngerti tentang finance, kalian jangan takut buat nanya. Apalagi zaman sekarang anak-anak generasi Z gitu kan mulai kayak tertarik kepada saham atau apa. Gak apa-apa, kamu datang aja belajar. Dosen di UC itu slow-slow. Jadi gak usah takut. Gitu aja sih. Apa ya, aku bingung jujur. Karena semuanya udah aku bilangin. Intinya kalau kalian masuk UC, menurut aku sih ini udah kampus yang oke. Aku sebagai alumni, aku bersyukur banget aku bisa kuliah di sini. Teman-temannya juga oke, bahkan sampai aku udah lulus pun ikatannya tuh masih ada. Kita bahkan masih Zoom call sama organisasi SU aku masih sempet Zoom call. Terus juga sama PCD, aku juga kebetulan PCD loh. Sandro, Oh iya. itu juga masih ada ikatannya gitu, jadi masih deket banget sama kakak-kakak kelasnya juga. Jadi kayak aku bilang kampus ini tuh luar biasa, kalian nggak salah masuk. Tapi kalau emang kalian nggak manfaatin, itu kalian bakal nyesel sih. Karena ada juga temen aku yang selalu bilang kayak nyesel masuk ke UC, tapi ujung-ujungnya ya karena menurut aku dia sendiri yang nggak mau berkembang, nggak mau berubah gitu. Ya kalian harus ikutin lah lingkungan di UC itu kayak gimana, kalian harus beradaptasi dan manfaatin semua peluang yang ada gitu. Karena setiap kampus itu pasti ada plus minusnya, tapi kalau kalian udah mantap di UC itu udah oke, dan kalian harus jalanin, harus komitmen kalian harus dijalanin, gitu aja sih. Thank you guys for watching this video. Semoga bermanfaat ya, terutama untuk kamu para mahasiswa baru. Meskipun kuliah kalian diawali dengan online, bukan berarti kuliah tahun pertama kalian gak bisa berkesan kok. Keep curious dan tetap semangat. See you on our next video.